Pendapat bukan doktrin yang harus dipertahankan dan dibela mati-matian. Pendapat boleh kita setujui, boleh juga tidak kita setujui. Tapi setidak-tidaknya, pendapat bisa menjadi referensi untuk memahami sesuatu dan kemudian jadi pertimbangan untuk mengambil sebuah langkah. Inilah pendapat saya lewat OMG, opini mengenai gereja. Kita bertemu kembali dalam video saya, opini mengenai gereja, OMG. Ada orang yang bertanya kepada saya. Kebetulan yang bertanya ini dua orang. Yang pertama bertanya begini, Pak Yunus, saya ikut sebuah kebaktian, sebuah ibadah di sebuah gereja. Dan ketika saya masuk, seperti biasa, nggak ada masalah, nggak ada yang hal aneh. Tapi ketika ibadah dimulai, ruangan menjadi gelap dan kemudian lampu-lampu bercahaya, panggung penuh dengan cahaya, musik. Saya tanya, terus kenapa? Ya apa bedanya Pak dengan diskotik Pak? Oh begitu. Orang yang kedua bertanya kepada saya dalam kondisi di mana dia tidak datang dan mengalami di sebuah gereja. Tapi dia bilang, Pak Yunus, saya lihat di televisi. Ya kan banyak streaming ya dari gereja-gereja yang besar. Itu ada streaming dan saya lihat ibadahnya. Kok kayak diskotik, Pak? Apa yang kamu maksud dan kamu sebut dengan diskotik? Saya ingin memperjelas. Ya itu, Pak. Di diskotik kan kita kan musiknya dum 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 dum. Kemudian lampu kan kelap-kelip Pak. Cahaya lampunya. Nah, untuk orang yang pertama yang mengalami langsung dengan dia datang, rupanya dia baru pertama kali mungkin, ya, jadi dia agak kaget. Dia bilang, Pak, itu cahaya lampu sorot, itu nggak hanya ke panggung loh Pak. Kemana lagi saya bilang? Ke jemaat. Jadi kita ketika ibadah, itu lampu itu ke mata kita Pak. Jadi kita juga jadi silau. Jadi begini-begini Pak. Pokoknya nggak nyaman lah Pak. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang selama ini saya pernah ikuti di gereja manapun, nggak kayak begini. Ini betul-betul kayak diskotik Pak. Dan dua-dua bertanya, apa pendapat Pak Yunus dengan gereja yang seperti itu, yang suasananya tidak beda dengan suasana di diskotik? Saya memerlukan waktu untuk bisa menjawab satu pertanyaan yang sama dari dua orang yang berbeda. Kenapa? Saya tidak mau asal jawab. Saya berhati-hati memberikan pendapat saya. Setelah sekian lama, kemudian saya berkata begini. Pertama, apa yang kalian katakan gereja seperti diskotik? Itu kan seperti, artinya gereja bukan diskotik. Itu yang pertama. Kedua, suasana. Suasananya tidak bedanya dengan diskotik. Saya katakan, rasanya pun tidak. Suasana diskotik itu suasana yang dapat saya katakan dengan kata-kata duniawi. Di sana suasananya mencari sukacita, kegembiraan, kebahagiaan duniawi dengan adanya rokok, adanya minuman beralkohol. Di gereja mana ada? Pernah lihat ada di gereja?
Walaupun ada lampu kelap-kelip, kemudian ada yang merokok, nggak ada. Ada yang minum minuman keras, minuman beralkohol, nggak ada. Jadi suasananya pun saya katakan tidak sama. Bahwa ya beberapa tahun terakhir, saya tidak tahu persisnya ya, 10 tahun terakhir ini kah, 15 tahun terakhir ini kah, saya juga nggak tahu persis. Tapi memang kita tahu dan kita rasakan gereja yang dulunya tidak ada lampu-lampu seperti itu ya, mulai muncul gereja-gereja besar dengan lampu yang kerlap-kelip sehingga orang mengatakan seperti diskotik. Oke. Sebagian orang merasakan dengan kondisi gereja ibadahnya seperti itu membuat saya semakin bersuka cita. Oke? Sama dengan begini. Ada yang senang dengan cabai dan sambal pedas. Masa kita salahkan dia? Sementara ada orang yang tidak suka dengan sambal. Masa kita salahkan juga dia? Kita akan bilang, kamu kenapa gak makan sambal? Sambal itu enak loh, memancing selera. Juga cabai itu mengandung vitamin C dong. Kalau kamu gak mau itu kamu salah. Gak boleh kita bilang begitu. Sebab ada orang yang memang tidak bisa makan sambal karena lambungnya. Nah begitu juga ketika ada orang Kristen ibadah dengan suasana yang seperti diskotik itu. Seperti loh, bukan diskotik ya. Dia bilang dia suka cita, ya silahkan. Jangan kita salah-salahkan, ini gak benar ini sesat nih. Akhirnya kita bilang apa? Ini gereja sesat. Jangan. Tapi kalau ada yang bilang saya gak sejahtera di gereja dengan ibadah, lampu-lampunya seperti diskotik, ya udah jangan ibadah di sana. Simpel kan? Di mana Anda sejahtera beribadah dengan suasana yang bagaimana? Ibadah di sana. Jangan salahkan, jangan hakimi, apalagi mengatakan itu sesat dengan cara seperti itu. Hanya karena kita nggak cocok dengan suasana seperti itu. Tapi sebaliknya yang suka, yang senang, yang sukacita, yang sejahtera dengan ibadah, banyak lampu-lampu, silakan. Dan jangan juga mengatakan yang tidak suka seperti ini itu nggak benar, itu sesat, karena inilah yang sesungguhnya yang benar. Nggak ada. Di Alkitab kan tidak diatur kan ukuran gereja seperti apa, pakai sound system atau tidak, nggak diatur kan oleh Alkitab kan. Harus pakai lampu, harus pakai keyboard, enggak kan? Enggak ada. Ibadah adalah di mana kita memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, bukan meninggikan pengkhotbah, bukan meninggikan pemusik, bukan meninggikan WL, bukan meninggikan singer ataupun para dancer. Tidak. Ibadah meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Caranya, suasananya, silakan. Mau dengan lampu-lampu, silakan. Tanpa lampu-lampu gelap-gelip, terang benderang saja, silakan. Mau dengan musik hanya piano, hanya dengan organ, hanya dengan gitar, atau mau full band, silakan. Itu pilihan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pilihan kita, ya kita jalani. Pilihan orang lain, ya orang lain jalani. Jangan saling mengejek, jangan saling mengklaim kami gereja yang benar, sana gereja yang tidak benar. Jangan. Kita semua bersaudara. Kita semua satu dalam Kristus. Caranya silakan berbeda-beda. Jangan saling menghakimi satu dengan lain. Itulah opini saya atas pertanyaan, gereja kok seperti diskotik. Tuhan Yesus memberkati.